Negeri Indonesia indah bagai surgawi. Negeri Indonesia gemari pahwah jinawi. Kami di sini bukan hanya untuk berkompetisi. Memulihkan ekonomi Islam di bumi pertiwi adalah tujuan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim 061 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Tingkat Kesadaran Produk Makanan Halal dan Gaya Hidup Sehat demi Mewujudkan SDGs Studi Komparatif Sebelum dan Saat COVID-19. Perkenalkan, saya Ida Nur Paulina, saya Fitria Putri Abelia, dan saya Nadia Salsabila Hakoni. Berdasarkan data dari covid19.go.id, jumlah kasus COVID-19 yang terkonfirmasi pada 1 Oktober 2020 adalah sebanyak lebih dari 287.000 kasus dan menempati urutan ke-23 di dunia. Hal ini berarti kasus COVID-19 di Indonesia perlu banyak perhatian. Namun permasalahan ini bisa kita tutupi dengan adanya potensi yang ada di Indonesia. Berdasarkan data dari Global Islamic Economic Report 2018-2019, Indonesia menempati negara nomor 1 konsumen produk halal terbesar di dunia dengan menghabiskan lebih dari 170 miliar dolar Amerika Serikat setiap tahunnya. Karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, menerapkan halal lifestyle dirasa mampu menjadi solusi dari adanya permasalahan ini. Maka dari itu, kami tertarik untuk meneliti tingkat kesadaran masyarakat akan produk makanan halal dan gaya hidup sehat sebelum adanya COVID-19 dan setelah adanya COVID-19. Rumusan masalah dari penelitian kami adalah yang pertama, bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap produk makanan halal dan gaya hidup sehat sebelum adanya COVID-19. Yang kedua adalah bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap produk makanan halal dan gaya hidup sehat setelah adanya COVID-19. Dan yang terakhir adalah bagaimana solusi yang terbaik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat itu sendiri akan produk makanan halal dan gaya hidup sehat. Dan tujuan dari adanya penelitian kami adalah yang pertama, mengetahui tingkat kesadaran masyarakat terhadap produk makanan halal dan gaya hidup sehat sebelum adanya COVID-19. Yang kedua adalah mengetahui tingkat kesadaran masyarakat terhadap produk makanan halal dan gaya hidup sehat setelah adanya COVID-19. Dan yang terakhir adalah mengetahui solusi yang terbaik dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk makanan halal dan gaya hidup sehat. Sebagai ekonom urbani, sudah seharusnya kita berpikir berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan undang-undang yang berlaku, di mana kita dapat membedakan kriteria makanan halal dan haram berdasarkan hadis, ayat Al-Quran, dan peraturan pemerintah. Seperti yang pertama, kriteria makanan halal surat Al-Maidah ayat 96, definisi makanan halal, peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1999 pasal 1 angka 5, dan yang ketiga itu kriteria makanan haram, hadis riwayat Muslim nomor 1933. Selanjutnya, metodologi yang kita gunakan dalam penelitian ini adalah objeknya itu masyarakat Jabodetabek dengan jumlah sampel sebanyak 101 orang. Data yang kami kumpulkan itu melalui beberapa proses. Yang pertama itu literatur review, dan yang kedua itu penyebaran kuesioner. Setelah data kami kumpulkan, selanjutnya kami lakukan analisis menggunakan deskriptif kuantitatif serta teknik purposive random sampling untuk pengambilan sampel. Dan alat analisis yang kami gunakan adalah SPSS 22. Dari hasil penelitian kami, analisis terkait label halal itu sendiri berdasarkan data primer dari kuesioner yang telah diolah dengan SPSS 22 menyatakan bahwa keseluruhan responden atau 101 responden mengetahui label halal dari SNMUI yang dicantumkan dalam berbagai produk yang membutuhkan label halal. Lalu, dominasi responden atau 92,1% atau 93 responden menyatakan pentingnya label halal pada suatu produk makanan sebagai bentuk keterjaminan dari produk makanan yang mereka konsumsi. Lalu, dominasi responden 64,4% atau 65 responden melakukan pengecekan label halal terlebih dahulu sebelum membeli suatu produk makanan yang akan mereka konsumsi. Selanjutnya, dominasi responden 64,4% atau 65 responden menyatakan label halal mempengaruhi keputusan pembelian dari responden sebelum membeli suatu produk makanan. Dan yang terakhir, dominasi responden 50,5% atau 51 responden tidak melakukan pembelian suatu produk makanan apabila tidak tertera label halal di dalamnya. Selanjutnya, analisis keputusan pembelian dengan label halal. Dari 35,6% atau 36 responden yang tidak berpengaruh akan label halal untuk keputusan pembeliannya menyatakan bahwa sebanyak 86,1% atau 31 responden peduli terhadap label halal sebelum COVID-19 dan sebanyak 13,9% atau 5 responden tidak peduli terhadap label halal sebelum COVID-19. Sedangkan dari 64,4% atau 65 responden yang berpengaruh akan label halal untuk keputusan pembeliannya, sebanyak 96,9% atau 63 responden peduli terhadap label halal sebelum COVID-19 terjadi, dan sebanyak 3,1% atau 2 responden tidak peduli terhadap label halal sebelum COVID-19. Selanjutnya, analisis konsumsi makanan dengan label halal sebelum dan saat COVID-19. Dominasi responden yaitu 97,0% atau 98 responden menyatakan bahwa mereka sering mengkonsumsi makanan halal sebelum COVID-19 terjadi. Data menunjukkan
sebanyak 11,9% atau 12 responden yang lebih sering mengkonsumsi makanan halal saat COVID-19. Persentase ini menunjukkan peningkatan yang tergolong rendah dan perlu peningkatan lebih banyak lagi. Lalu terkait analisis peduli kesehatan dengan sering konsumsi makanan halal sebelum COVID-19, dari 100% total responden yang peduli terhadap kesehatan, 97%-nya menyatakan sering mengkonsumsi makanan halal sebelum COVID-19 terjadi, dan 3%-nya tidak sering mengkonsumsi makanan halal sebelum COVID-19 terjadi. Maka responden yang peduli kesehatan dominan sering untuk mengkonsumsi makanan halal. Maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu yang pertama, dominasi responden atau 97% atau 98 responden sudah sering mengkonsumsi makanan halal sebelum COVID-19. Yang kedua, jumlah masyarakat yang mengkonsumsi makanan halal hanya meningkat sebanyak 11,9% atau 12 responden sejak COVID-19 terjadi. Dan yang ketiga, ada hubungan atau asosiasi antara perbandingan keputusan pembelian makanan dengan label halal sebelum dan saat COVID-19 terjadi. Dan yang terakhir, masyarakat Jabodetabek sudah mengkonsumsi makanan halal, namun masih belum menerapkan sepenuhnya gaya hidup halal. Oleh karenanya, perlu adanya efektivitas, yaitu dengan rekomendasi yang kami canangkan dari model REL atau regulasi, edukasi, dan literasi, di mana regulasi ini memaksimalkan UU Nomor 33 Tahun 2014 bekerjasama dengan BPJPH, dan dari segi edukasi bekerjasama dengan POSEI nasional dan regional, lalu dari segi literasi bekerjasama dengan KNEKS dan Kominfo. Di mana dari segi regulasi, yang pertama, sertifikasi klaster UMKM dengan biaya sesuai ukuran usaha harus diupayakan. Yang kedua, kurikulum peminatan ekonomi syariah di berbagai bidang pendidikan. Lalu dari segi edukasi dengan mengadakan seminar, kampanye, forum riset, dan gerakan halal awareness. Lalu dari segi literasi dengan mengadakan iklan layanan masyarakat secara masif dan pelatihan UMKM agar mereka lebih berdaya. Dalam memaparkan sebuah solusi tentunya dibutuhkan analisis yang lebih mendalam. Berikut analisis SWOT dari solusi yang telah kami tawarkan. Kekuatannya itu yang pertama, berdasarkan data dari Global Islamic Economic Report 2018-2019, Indonesia merupakan negara nomor 1 konsumen produk halal terbesar di dunia. Yang kedua, menurut hasil penelitian kami, 100% masyarakat sudah peduli dengan kesehatan dan 97% sudah aware terhadap produk halal. Yang ketiga, Bank Indonesia itu merilis indeks literasi ekonomi syariah pada tahun 2019 dan tercatat bahwa masyarakat Indonesia sudah 16,3% non-literate dari skala 100%. Dan yang keempat, pesatnya pergerakan penggiat ekonomi syariah di kalangan pemuda dilihat dari banyaknya jumlah kasai di Indonesia. Namun di sini kita mempunyai kekurangan. Yang pertama itu controlling dalam hal pelaksanaan dan eksekusi sertifikasi yang perlu kita kaji lebih lanjut. Yang kedua, penyatuan visi dan koordinasi antar pihak yang berkepentingan membutuhkan usaha yang lebih besar. Di sini kita juga mempunyai peluang. Yang pertama, Bank Dunia itu meningkatkan status ekonomi Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah atas. Yang kedua, jumlah UMKM tersertifikasi halal jauh lebih sedikit dari total UMKM. Total UMKM itu sebesar 1,6 juta dan yang baru tersertifikasi itu 10%. Hal ini akan menjadi peluang di mana REL, regulasi, edukasi, dan literasi akan bisa meningkatkan jumlah UMKM yang tersertifikasi. Lalu yang ketiga, jumlah kasus COVID itu meningkat setiap harinya. Tercatat pada 1 Oktober 2020 sebanyak 287.000 dan terus bertambah setiap harinya. Ini menjadi peluang bahwa selain diwajibkan untuk menjaga protokol kesehatan, kita juga harus membiasakan pola hidup sehat atau halal lifestyle. Hal ini sesuai dengan solusi yang kami tawarkan. Ancamannya itu yang pertama, sertifikasi halal itu masih tergolong mahal dan konsep penyamaran biaya yang tidak tergantung dari skala usaha. Lalu yang kedua, birokrasi yang lumayan panjang dan cukup rumit sehingga menyebabkan UMKM itu enggan melakukan sertifikasi. Penelitian kami disitasi dari jurnal nasional dan jurnal internasional. Berikut lampirannya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum.